Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Rum, surah 30 ayat 31 ayat 32. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, munibina ilaih wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Pertama, ayat ini menjelaskan bahwa munibina ilaihi, dengan kembali kepada Allah, dalam arti al-inabatu ilallah, kembali kepada Allah. Berarti yang harus kita sadari, semua makhluk yang ada di muka bumi pasti akan kembali kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak akan kembali kepada Allah. Semua makhluk yang ada pasti akan kembali kepada Allah. Sehingga ucapan istirja ketika ada musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya kami semua milik Allah dan akan kembali kepadanya. Orang yang yakin dirinya akan kembali kepada Allah, maka diperintah oleh Allah wattaqu, dan bertakwalah kepadanya. Jadi kita semua diperintah untuk bertakwa kepada Allah, karena takwa merupakan modal utama untuk mendapatkan kebahagiaan dari dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang akan diterima oleh orang yang takwa hari ini di dunia, dalam surah At-Tolaq Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari mulai ayat kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jadi jaminan bagi orang takwa pertama, yaj'al lahu makhraja. Ketika punya kesulitan, ketika punya kesempitan, maka cara supaya keluar dari kesulitan tersebut harus bisa mengkualitaskan takwa yang ada pada diri kita. Berarti kesulitan yang kita terima itu semua merupakan perbuatan kita ketika keluar dari apa yang Allah perintahkan. Maka supaya keluar dari kesulitan tersebut, jadilah orang yang takwa. Masih dalam At-Tolaq ayat keempat, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan mudahkan segala urusannya. Jadi jaminan dari takwa, ketika punya masalah akan diberikan jalan keluar. Ketika urusannya sulit, Allah berjanji akan memudahkannya. Yang disebut dengan takwa, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi.
Imtisalu awamirillah, mentaati segala perintah Allah. Wajtinabun nawahi, menjauhi apa yang Allah cegah, apa yang Allah larang. Jadi mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya itu proses supaya kita menjadi seorang muttaqin, orang yang bertakwa. Ketika kita ingin menjadi seorang muttaqin, orang yang takwa, berarti kita harus mengenal mana perintah dan mana larangan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Wattaquhu, di ayat ini Allah berfirman, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Ini termasuk ayat apa? Ayat perintah. Berarti ketika ada perintah harus ada intisal, siap untuk melaksanakan, mengikuti perintah siapa? Allah. Walaupun kita sedang bekerja dan belum beres dari pekerjaan, datang waktu sholat, maka tinggalkan pekerjaan itu, dahulukan perintah siapa? Perintah Allah. Itu namanya imtisalu awamirillah. Yang kedua, kita harus mengenal mana perkara yang tidak boleh. Aqimus sholah wala takunu minal musyrikin. Allah melarang, jangan kalian termasuk golongan orang yang musyrik. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Jadi yang disebut orang musyrik itu orang yang membuat tandingan dengan Allah. Kenapa Allah melarang jangan sampai termasuk golongan orang yang musyrik? Karena kalau termasuk golongan orang musyrik, dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah menjelaskan, walaqad uhiya ilaika, dan telah diwahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi yang ada sebelummu, la in asrokta la yahbatanna amaluka, jika kamu mempersekutukan Allah maka akan lebur semua amal yang telah kamu kerjakan. Akhirnya di akhirat, wala takunanna minal khasirin, akan termasuk orang yang rugi. Yang disebut musyrik pertama dalam tauhid, ketika kita yakin segala sesuatu yang ada hanya Allah yang menciptakan, maka dalam artian pola pikir kita jangan ada yang lain yang bisa menciptakan kecuali Allah. Kita beraktivitas mencari rizki itu hanyalah usaha, karena harus ada syariat. Tetapi ketika dari usaha tersebut tidak menghasilkan rizki sesuai dengan keinginan kita, maka itu semua Allah yang menentukan. Dan ketika hasil rizki dari hasil kerja kita, jangan punya anggapan rizki itu dihasilkan karena kita kerja. Kenapa? Rizki itu Allah yang apa? Allah yang ngatur. Dalam ayat ini di surah Ar-Rum ayat 32, yang dimaksud dengan musyrik di ayat ini minal ladzina farraqu dinahum, yaitu golongan manusia. Farraqu dinahum, golongan manusia yang suka memecah belahkan agamanya. Kita udah paham agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Penjelasannya dalam surah
Al-Imran ayat 19. Bunyi ayatnya, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Yang disebut orang musyrik di ayat ini, minal ladzina farraqu dinahum. Dia itu beragama tapi suka memecah belahkan agamanya. Jadi ketika kita berada dalam Islam suka memecah belahkan Islam, maka Allah menyatakan itu adalah perbuatan orang musyrik. Berarti ketika kita berada dalam Islam jangan sampai bercerai-berai, jangan berpecah. Kenapa? Karena Islam tidak akan mewujud menjadi satu kekuatan kalau umat Islamnya apa? Berpecah. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi seorang muslim yang menjunjung tinggi nilai tauhid. Jangan karena beda partai menjadi berpecah, dikarenakan beda organisasi jadi saling hina. Karena yang dilarang oleh Allah bukan organisasinya, bukan berada dalam kelompoknya, berorganisasi silakan. Yang dilarang oleh Allah jangan merasa kita lebih baik. Karena di ayatnya gini, minal ladzina farraqu dinahum. Yang disebut orang musyrik itu yaitu golongan manusia yang memecah belahkan agamanya. Taruh Islam dipecah menjadi beberapa kelompok. Sudah punya kelompok, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Menurut kelompok A inilah yang paling baik, menurut kelompok B inilah yang paling baik, menurut C dan D juga seperti itu. Jadi satu sama lain merasa lebih baik. Kalau merasa lebih baik, maka akan timbul satu, saling mencaci, dua, saling merendahkan. Sedangkan orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 12. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, jangan mengolok-olok di antara satu kaum kepada kaum yang lainnya. Jangan saling menghina, jangan saling mencaci di antara kamu. Namun sababna asa ayyakunu khairum minhum. Boleh jadi yang kita hina, yang kita rendahkan di sisi Allah lebih mulia daripada kita yang merendahkan. Golongan laki-laki dilarang menghina kepada laki-laki yang lain. Golongan perempuan, kelompok perempuan tidak boleh merendahkan, mencaci kepada kelompok yang lain. Kenapa? Asa ayyakunna khairum minhunna. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Dan ketika umat Islam saling hina, saling menjelekkan, saling merendahkan, maka ini termasuk satu perbuatan orang musyrik. Jadi orang musyrik itu tidak suka berdamai, tidak suka berjamaah, sukanya apa? Berpecah. Maka kita umat Islam dilarang oleh Allah jangan termasuk golongan orang yang musyrik yang suka memecah belahkan agamanya. Berpartai silakan, berorganisasi silakan, tapi ingat, partai dan organisasi itu hanyalah sebatas hari ini di mana? Di dunia. Tidak ada keistimewaan ketika nanti di akhirat. Karena rujukan perintah Allah dalam Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah kamu semuanya, orang yang beriman. Kemana? Bihablillah. Hidup kita harus sesuai dengan tali agama Allah, yaitu apa? Al-Quran. Jadi hidup kita
kita harus sesuai dengan petunjuk Allah Al-Quran. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ketika umat Islam bercerai-berai, maka dikhawatirkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, umatku di akhir zaman jumlahnya banyak, tetapi tidak ada bedanya seperti buih atau budah di lautan, tidak ada kekuatannya. Maka kita semua harus menjadi orang yang muni, al-inabah, kembali kepada Allah. Yakini di hati bahwa kita akan kembali kepada Allah. Sekuatnya kita, sekaya-kayanya manusia, setinggi-tingginya jabatannya, tetap semuanya akan kembali kepada Allah. Dalam sejarah kita bisa tahu, ada seorang raja punya kekuatan, bala tentaranya besar, disegani, ditakuti oleh kaumnya, tetap di akhirnya meninggal juga. Jadi tidak ada yang bisa menghalang dari datangnya malaikat Azrail untuk mencabut apa? Mencabut ruh. Al-inabah, kita yakin akan kembali kepada Allah. Dikarenakan kita yakin akan kembali kepada Allah, persiapkan takwa harus ada pada jiwa kita. Karena jaminan dari takwa di dunia dan akhirat. Di dunia kesulitan akan dimudahkan, masalah akan ada jalan keluarnya. Yang disebut takwa, taat kepada perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang